Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian AKBP Resok Sutoyo. Hari ini Jumat 28 Februari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Roma pasal 1 ayatnya yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Dalam bahasa Batak Toba, madok mauliate au jumulu tu debatakku marhite-hite Yesus Kristus siala sudihamu, ala tulia portibiodo tarbarita haprosiaumuna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini, seringkali rasa syukur kita hanya berfokus pada hal-hal lahiriah, seperti kesehatan, pekerjaan, dan keberhasilan. Namun, ada satu hal yang penting yang sering terlupakan, yaitu iman. Pada saat itu, meskipun Rasul Paulus hidup dalam situasi yang tidak mudah, ia menulis surat yang berisi pernyataan penuh makna kepada jemaat di Roma. Surat tersebut berisi ucapan syukur atas iman jemaat, walaupun hidupnya berada di pusat kekaisaran Roma yang dianggap sebagai kepercayaan minoritas. Iman mereka tetap hidup dan bertumbuh kuat, serta menjadi kesaksian teladan yang terdengar sampai ke berbagai tempat di dunia. Paulus tidak memuji karena kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh sosial mereka. Ia bersyukur kepada Allah karena iman mereka telah menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Iman tersebut tidak hanya menunjukkan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan atau orang yang mengalaminya, tapi juga bagaimana iman itu berdampak bagi orang lain yang menyaksikannya. Paulus ingin menunjukkan bahwa iman adalah anugerah yang patut disyukuri, karena tanpa iman kita tidak memiliki dasar harapan dan pegangan dalam badai kehidupan. Iman tidak hanya dirasakan dalam hati, tapi terlihat dalam cara hidup, kata-kata, dan sikap sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman adalah anugerah terbesar dari Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8. Iman inilah yang membawa kita kepada keselamatan, memberi kekuatan saat menghadapi pencobaan, dan menjadi sumber harapan dalam masa sulit. Iman juga memampukan kita hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjadi terang bagi sesama. Iman yang hidup tidak hanya menjadi pegangan pribadi, tetapi menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, karena setiap perkembangan iman adalah karya Tuhan. Seperti jemaat di Roma yang imannya terdengar di seluruh dunia, maka iman kita pun seharusnya menjadi saksi yang hidup. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menjaga agar iman tetap hidup, bertumbuh, bertahan, dan berdampak. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menganggap iman sebagai sesuatu yang biasa, bahkan hanya menjadi identitas agama belaka. Kita lebih menghargai keberhasilan materi daripada nilai-nilai rohani. Selain itu, ada tantangan kita lebih mudah melihat kekurangan orang lain dan dapat menghargai perjalanan iman orang lain tanpa menghakimi. Setiap orang berada dalam proses yang unik dalam pertumbuhan imannya. Paulus mengajak kita untuk bersyukur dan mendukung, bukan membandingkan atau meremehkan. Ini adalah panggilan untuk membangun komunitas iman yang saling menguatkan. Iman bisa menjadi sesuatu yang tersembunyi jika kita tidak dengan sengaja menghidupkannya dalam tindakan nyata. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang boleh kita lakukan untuk menghidupi iman yang patut disyukuri? Pertama, melatih diri agar iman tidak stagnan, tetapi harus terus berkembang, memberi inspirasi melalui komunitas, doa, dan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17.
Kedua, menjadi pribadi yang mendorong pertumbuhan iman orang lain. Saat melihat saudara seiman menghadapi kesulitan, kita hadirkan dukungan dalam doa dan perkataan yang membangun, menguatkan, dan meneguhkan iman seseorang. Ketiga, memancarkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal sederhana, dengan menolong sesama, menunjukkan kasih, dan menjadi teladan dalam kebaikan. Dengan demikian, hidup kita akan mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan, bukan demi kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaannya. Bersyukur atas iman bukan berarti kita harus menjadi sempurna, tetapi bagaimana kita terus melangkah maju bersama Tuhan dalam suka dan duka. Iman adalah anugerah yang harus kita rawat, kembangkan, dan bagikan. Iman yang hidup bukan hanya dikenal, tetapi juga dirasakan nampaknya oleh dunia. Iman seperti ini tidak hanya akan memperkuat diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Mari kita terus berjalan dalam iman, jadikan hidup kita sebagai saluran kasih Tuhan, dan saling menguatkan sebagai tubuh Kristus, sehingga iman kita menjadi terang yang menyinari dunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah iman yang Engkau tanamkan dalam hidup kami. Terima kasih karena melalui iman kami mengenal-Mu, dikuatkan dalam tantangan, dan dipenuhi harapan di tengah dunia ini. Ampuni kami jika sering lupa mensyukuri iman yang menopang hidup kami. Ajar kami memiliki iman yang bertumbuh, berdampak, dan memuliakan-Mu, agar hidup kami menjadi terang bagi sesama. Mampukan kami menjaga, mengembangkan, dan membagikan iman ini dengan tulus, sehingga melalui kami nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam iman yang hidup. Immanuel.